Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Masa dewasa awal dimulai dari usia 20 hingga 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar, di mana sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama dari orang tua, baik secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis. Masa dewasa awal ialah masa di mana seseorang memiliki kondisi fisik yang prima, yang berada pada puncak kesehatan, kekuatan, daya tahan, serta berfungsinya secara maksimal sensorik dan motorik. Kesehatan pada masa dewasa awal ditentukan oleh gen dan juga faktor perilaku. Faktor perilaku positif yang dapat meningkatkan kesehatan dewasa awal yaitu yang pertama, dengan istirahat yang cukup 7-8 jam. Kedua, memakan makanan yang sehat dan bergizi. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Keempat, menghindari rokok, minuman alkohol, serta penggunaan narkoba. Faktor genetik menjadi penyebab dari berbagai gangguan seperti penyakit fisik yaitu obesitas, kanker payudara, dan lain-lain, maupun gangguan mental seperti depresi. Tapi tak hanya gen yang mempengaruhinya, faktor lingkungan pun juga mempengaruhi. Misalnya, jika seseorang anak masuk dalam pengaruh genetik dalam perkembangan depresi, tapi ia dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung, anak dengan pengaruh genetik tersebut tidak memiliki resiko tambahan. Berbeda halnya dengan anak dengan keluarga yang tidak mendukung, resiko depresi tersebut akan semakin meningkat. Sehingga antara gen dan lingkungan itu saling berkorelasi mempengaruhi kesehatan individu. Keterkaitan antara perilaku dan kesehatan menggambarkan korelasi antara aspek perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Beberapa hal yang secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran yaitu yang pertama, diet dan nutrisi. Pola makan yang baik akan meningkatkan kesehatan seseorang. Yang kedua yaitu obesitas. Obesitas itu akan membawa resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes, berbagai jenis kanker, serta mengurangi kualitas dan kuantitas selamanya hidup. Selain dampak fisik, obesitas juga berdampak pada psikososial seseorang. Orang yang mengalami obesitas cenderung akan mengalami depresi, rendah diri, dan ketidakpuasan tubuh. Yang ketiga ada eating disorder. Eating disorder adalah gangguan makanan. Terdapat ada beberapa jenis gangguan makanan. Yang pertama yaitu anoreksia nervosa, kelainan emosional yang diderita seseorang yang menyebabkan tidak adanya nafsu makan atau takut untuk memenuhi kebutuhan berat badan karena takut akan mengalami kenaikan berat badan. Jadi orang itu sengaja melaparkan diri. Yang kedua ada bulimia nervosa, yaitu perilaku yang menyimpang ketika seseorang makan terus-menerus dan melakukan pemuntahan. Keempat itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu selain membantu untuk menjaga berat badan yang sehat, aktivitas fisik juga dapat memperkuat otot, memperkuat jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan darah, melindungi dari penyakit diabetes, stroke, osteoporosis. Selain itu juga aktivitas fisik atau olahraga juga dapat mengurangi kecemasan, depresi, dan memperpanjang hidup. Yang kelima ada stres. Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kesehatan fisik dan imunologi. Stres yang dirasakan oleh orang dewasa awal dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang seperti meminum minuman alkohol, merokok. Selain itu juga mahasiswa yang stres juga cenderung untuk memakan makanan junk food dan kurangnya olahraga, itu yang akan menyebabkan kesehatan fisiknya itu tidak terjaga. Kemudian yang keenam itu ada tidur. Kurangnya tidur dapat
tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, akan tetapi juga fungsi kognitif, emosional, dan sosial. Yang ketujuh yaitu merokok. Merokok itu penyebab dari penyakit, kematian, dan kemiskinan. Selain orang yang merokok, paparan asap rokok pun juga akan membahayakan orang lain. Yang kedelapan ada penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol juga sebagai masalah pada masa dewasa awal, karena dengan penggunaan alkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, penularan HIV, serta berbagai kejahatan yang lainnya. Terlepas dari orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga pola makan, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup, itu adalah hal yang mempengaruhi kesehatan individu secara langsung. Kemudian ada juga hal-hal yang mempengaruhi kesehatan individu secara tidak langsung. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan atau finansial yang rendah dapat menyebabkan seseorang akan menjadi cemas, depresi, kewalahan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki dampak yang positif dan signifikan terkait hal yang seseorang dapatkan. Hasil yang didapatkan oleh pendidikan membuat seseorang lebih terdidik, yang berorientasi pada penggunaan layanan kesehatan. Pendidikan mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan bertindak terhadap suatu hal. Yang ketiga ada hubungan sosial. Hubungan sosial itu interaksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk terhubung dengan orang lain. Pengaruh kesehatan terhadap hubungan sosial ketika seseorang merasa ditolak atau mendapatkan respon negatif saat berinteraksi akan mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mentalnya. Maka dari itu kita juga harus penting menjaga hubungan sosial. Yang keempat yaitu ada pernikahan. Pernikahan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental. Menurut penelitian, menikah dapat mengurangi resiko seseorang dari berbagai kondisi seperti kolesterol tinggi, hipertensi, serta kelebihan berat badan. Jadi, kebahagiaan dari pernikahan bisa membuat tubuh, khususnya jantung, menjadi lebih sehat. Yang kelima ada ras atau etnis. Ras atau etnis itu mempengaruhi kesenjangan kesehatan. Kekuatan sosial pada ras atau etnis dapat menyebabkan ketidaksetaraan kesehatan pada kelompok ras tertentu. Kemudian ada perkembangan fisik selama usia 20-an dan 30-an, perubahan penampilan fisik dan penurunan fungsi tubuh terjadi secara bertahap, sehingga hampir tidak disadari perubahan penuaannya. Pada individu yang sehat, kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh dalam kondisi tertentu tidak berubah selama masa dewasa, akan tetapi dengan kegiatan yang penuh tekanan dan seiring bertambahnya usia secara bertahap, terjadi penurunan denyut jantung dan meningkatnya kekakuan pada otot jantung. Akibatnya jantung akan mengalami kesulitan memberikan cukup oksigen ke tubuh selama aktivitas tinggi dan akan kesulitan untuk pulih kembali. Penurunan fungsi jantung dan paru-paru dikaitkan dengan penurunan hilangnya otot secara bertahap yang menyebabkan perubahan kinerja motorik. Banyak keterampilan dan kemampuan para atlet mencapai puncaknya antara usia 20 dan 35. Kemudian menurun secara bertahap. Atlet dengan yang membutuhkan kecepatan gerakan tungkai, kekuatan eksplosif, dan koordinasi motorik kasar, lari cepat, lompat, dan tenis biasanya mencapai puncaknya pada awal usia 20-an. Penelitian terhadap atlet-atlet ini memberitahu kita bahwa batas biologis atas kapasitas motorik dicapai pada awal masa dewasa awal. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.